Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Inara bernikah itu ada hubungan dengan saya dan istri dan keluarga, dengan Datin Joda. Jadi dulu Inara dan Virgon datang ke rumah dan Virgon curhat tentang kegalauannya istri sering digodain orang karena terlalu cantik. Maka aku bilang orang terlalu cantik itu mungkin lebih baik ditutupin aja kecantikannya. Dia yang nyuruh aku pakai nikah. Dia disuruh kan ya. Akhirnya disuruh dan waktu itu kita pasangkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar. Aku nggak percaya awalnya, masa sih Virgon kan dia yang senang, dia yang nyuruh, dia yang suruh buka. Aduh, kayaknya ini lagi ada persoalan rumah tangga, aku mau ikut campur. Aku pergi umroh, ternyata viral kan. Subhanallah, aku tanya langsung Virgon, brother, benar gak antum suruh Ina buka cadar? Dia kata, betul kan dah. Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja, biar nanti keluarga juga bisa melihat kecantikan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, sebetulnya cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suamimu menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuman Ina nggak mau buka karena dia pakai karena Allah, bukan karena suami, katanya. Bukan, pokoknya aku nggak mau buka, katanya. Jadi begitu. Jadi lah percekcokan masalah cadar juga ada. Kemudian setelah masuk gugatan cerai dari pihak Bang Virgon, Ina ke rumah. Dia curhat, nangis peluk-pelukan sama istri lama banget. Terus dia cerita, aku gak yakin, maksudnya nanti ke depan nih aku masalah keperluan hidup, aku harus bekerja. Dan Ina waktu itu bertanya, Ustadz, boleh nggak aku kalau buka cadar? Saya bilang cadar itu tidak wajib, cadar itu sunnah. Mananya ya, kalau kalian lihat orang bercadar, jangan dibilang itu salah. Itu urusan dia menutup wajah dia sendiri. Ataupun yang bercadar, nggak boleh menyalahkan yang tidak bercadar. Ya, karena tidak membuka wajah seperti kakak-kakak ini itu tidak berdosa, itu bukan sebuah kemaksiatan. Kemudian ternyata aku tanya, kenapa Ina nanya begitu? Aku nampaknya harus bekerja dan mungkin daruratnya pekerjaanku. Contohnya ternyata ini hubungannya dengan Athena kan? Athena kan klinik skincare kecantikan, otomatis ada hubungan dengan kecantikan wajahnya. Maka Ina undang aku datang, Dr. Richard, tolong jelaskan. Tolong nanti netizen yang melihat Ina, kalau satu hari lihat Ina membuka niqabnya, cadarnya, kalian jangan bully. Karena itu bukan sebuah kemaksiatan. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Bukan dianjurkan ya, tapi boleh. Jadi kalau Ina bertanya, boleh nggak aku buka cadar? Bertanya, silahkan, istikharah aja. Karena untuk memakai itu tuh perlu iman yang kuat. Dan banyak hal yang harus dia korbankan. Nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Tapi ketika nanti Ina mungkin membuat keputusan dia mau membuka wajahnya, silakan, ya, silakan lakukan itu karena Allah. Dia kalau Ina rasa harus dipakai, pakai. Kalau mau rasa dibuka, dibuka. Gitu. Itu jawaban dari aku ya. Jadi aku tidak memberatkan Ina, karena pertanyaan itu menggambarkan kondisi hati, Bang. Orang kalau imannya lagi ada ujian, dia bertanya boleh nggak? Jawabannya ya boleh. Tapi kalau nanya gimana sempurnanya, ya sempurnanya ya ditutup benar. Kalau perlu seperti yang di Arab sana, maka pakai purdah, kan matanya pun nggak nampak, khusus untuk suami saja. Tapi kalau masalah boleh, standar hijab yang paling dasar dalam Islam itu muka dan telapak tangan dinampakkan. Jadi silakan Ina, silakan ya ada media. Kalau Ina mau memutuskan mau membuka cadar, biar nggak jadi fitnah nanti kan. Jangan orang pikir nih gara-gara ini, gara-gara itu, tidak. Jadi Ina lakukan nih karena Allah saja. Kalau Ina mau pakai, kalau Ina mau buka. Keputusan dari Ina lepas dengan akhirnya, apakah ini juga salah satu ketika memang diberi tanggung jawab menjadi salah satu brand ini sendiri, akhirnya ikhtiarnya itu seperti apa, ingin membuka itu sendiri dan kapan? Jadi begini, aku memutuskan untuk kembali kerja, punya anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen, gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Ya, itu harapan Ina ngundang aku di sini untuk menjelaskan hukum hakam tentang nikah ya.
Jadi ulama kita hampir semua kiai-kiai pun punyai tidak bernaik niqab ya. Jadi ini adalah hal yang dibolehkan ya. Jadi jangan sampai ada bulian-bulian yang akhirnya malah bikin kalian semua berdosa gitu. Boleh saya buka. Silakan Ina mau buka silakan. Tafadhol silakan. Ina sekarang mau buka cadarnya di depan media, Masya Allah. Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Bismillah. Masya Allah semua yang Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Tundukkan pandangan, hei. Marah kesini Kak Ina. Aina kiri Aina. Pakai lagi Aina. Pakai lagi. Berat hati Kak Inara melepas Ada rasa berat hati nggak melepas nikah? karena kebedaan. Nah, berarti sudah siap mental untuk Ina ini Umi Jodan nangis nih. Ini gimana nih? Iya udah nggak apa-apa. Peluk lah. Ya apa? Karena doakan Ina. Karena dia masangin dulu. Nah, sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya doakan Ina nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa bernikah lagi. Amin. Ya. Insyaallah. Doakan Ina ya semuanya ya. Kita doakan juga dengan hubungan rumah tangga Ina baik-baik saja. Ini ujian yang harus dilewati. Apapun solusinya nanti mungkin tetap bersama ataupun berpisah itu adalah yang terbaik dari Allah. Betul nggak dok? Betul. Berarti kesiapan mental Ina udah kuat banget nih. Termasuk dengan bulian-bulian nantinya. Pasti akan ada kan? Insya Allah. Bulian itu nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak-anak saya itu aja. Butuh berapa lama Inara memutuskan untuk melepas nikah? Apakah ada sebelum adanya tawaran ini atau memang sesudah adanya tawaran ini baru kesiapan itu ada? Setelah saya digugat. Setelah digugat itu memang ada keinginan untuk melepas nikah. Ya. Kan sebetulnya ini yang diinginkan sama Virgon. Ina tidak bernikah. Mudah-mudahan dengan melepas nikah ini Virgon berubah pikiran. Enggak jadi cerai. Inara tapi Saya pikir cukup ya. Terakhir keinginan apakah sudah mengambil keputusan tetap ingin bercerai itu sendiri? Oke, saya pikir cukup. Bentar, saya jelasin dulu. Saya ada podcast dengan Inara. Beliau juga sudah kasih tahu saya. Besok akan tayang detail lengkap. Kenapa alasan semuanya kalian bisa ambil dari sana. Kalau enggak kita nggak selesai nanti belakangnya. Apa itu podcastnya dok? Tapi yang jelas saya pengen kasih tahu satu hal di sini. Ya, masalah rumah tangga Inara saya nggak akan ikut campur. Ya, kita nggak ikut campur. Kita sama-sama nggak ikut campur. Kita ini juru damai. Aku ini dari awal Saya juga mediator. tidak akan ngomporin apapun. Tapi karena beliau adalah orang saya, beliau adalah simbolisme perusahaan saya juga, dan beliau adalah brand ambassador saya. Siapapun yang mencari masalah di luar dari keluarga Inara itu juga akan berhadapan dengan hukum dengan saya. Jadi siapapun. Ya, jadi bagi orang-orang di luar sana yang melaporkan, kadang lucu sih, sudah korbannya malah yang dilaporkan ya. Tapi yang jelas sekarang Ina akan dapat full support dari saya. Begini terakhir. Inara terakhir soal tudingan 200 juta hatinya untuk akhirnya mengambil keputusan untuk betul-betul penegasan aja bercerai atau mau rujuk. Saya sudah menyiapkan sih poin-poin untuk mediasi. Ina masih berharap semua baik-baik saja. Itu curhatannya kepada kami, kepada saya. Cuman tinggal di pihak sana mau baik-baik apa tetap mau lanjut ke pengadilan dan ribut-ribut itu kayaknya keputusan di tangannya Virgon. Inara terakhir sekaligus klarifikasi bahwa kabarnya katanya ibunya Virgon bilang 200 juta ada tudingan dijadikan judi saham segala macam. Klarifikasi Inara seperti apa? Seperti yang udah pernah aku klarifikasi di Instastory sebelumnya,
aplikasinya jelas, perusahaannya jelas, terdaftar di BEI. Jadi OJK sekali lagi tidak akan melindungi perjudian. Berarti itu bukan buat judi ya? Bukan. Untuk Itu kan ada ilmunya. apa itu, mungkin apa, saham kah atau seperti apa itu Itu Inara? saham. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. All the best everybody, Masya Allah. Laporan yang dilayangkan kepada penonton terkait perzinahan itu gimana kelanjutannya, perkembangannya? Ya Allah mudahkan nanti. Ya kita tinggal tunggu aja proses hukumnya. Tapi soal buktinya sendiri, Inara punya bukti kuat nggak sih? Kan katanya kan kalau zina itu harus punya bukti yang memergoki segala macam. Nah, Inara sendiri apakah ada bukti-bukti seperti itu, Inara? Pastinya ada. Kalau nggak ada, saya nggak akan bisa bikin laporan polisi. Betul ada video? Nanti bisa kita lihat sama-sama aja hasil akhirnya bagaimana proses hukum. Berarti